Oke anak-anak, berjumpa kembali dengan pelajaran kimia kelas 10. Hari ini materi yang kita bahas adalah mengenai kadar zat dalam campuran. Yang dimaksud dengan kadar zat di sini adalah banyaknya atau komponen suatu zat dalam campuran. Nah, campuran ini tentunya seperti zat terlarut misalnya ya. Ada campuran pelarut, air, dan zat terlarut. Contohnya ya zat yang ada dalam campuran tersebut ya. Nah, perhitungannya di sini mengenai kadar zat itu dibagi jadi 3. Ada persen massa, persen volume, dan persen per sejuta atau BPJ, atau disingkat juga part per million bisa, atau ppm istilahnya ya. Yang pertama yang akan kita bahas yakni tentang persen massa. Ini sebetulnya minggu lalu sudah Ibu bahas, hanya belum diberikan latihan soal ya, atau contoh soal. Jadi untuk persen massa di sini adalah menyatakan massa suatu zat yang terlibat atau terdapat dalam 100 gram campuran. Nah, rumusnya kalau minggu kemarin kalian menemukan rumus ini nih di PPT sudah ada. Persen massa sama dengan massa terlarut dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Nah, ini kalau zatnya cair. Bagaimana kalau padat? Sama aja sih. Nah, ini Ibu buatkan rumusnya persen massa zat. Nah, ini untuk yang padat ya. Jadi berat zatnya. Persen berat zatnya. Itu sama dengan massa zat dalam campuran dibagi dengan massa seluruh campuran dikali dengan 100%. Nah, ini rumusnya ya. Ibu punya contoh soal. Di sini ada bata tahan api, ya, bata. Bata ya, bata itu komponen pembentuk rumah, ya, itu bata yang warna orange. Dibuat melalui pembakaran campuran 250 gram Al2O3, kemudian 300 gram magnesium oksida, 2000 gram SiO2, dan 250 gram karbon. Yang ditanya berapa persen massa MgO dalam campuran bata tersebut. Nah, berarti yang kita cari adalah persen massa zat. Zat MgO ini adalah padatan. Ya, berarti kita gunakan rumus yang di atas. Ya, massa zat dalam campuran dibagi dengan massa seluruh campuran dikali dengan 100%. Oke. Kita cari dulu massanya ya. Kita cari dulu massa totalnya, massa total campuran. Oke, di sana komponennya ada apa aja, kita lihat yuk. 250 gram Al2O3. Berarti kita tulis ya. 250 gram Al2O3. Kita tambahkan karena dicampur, jadi kita tambah 300 gram MgO. Ya. Nah, kita tambah. Kemudian 2000 gram SiO2, kita tambah lagi dengan 250 gram karbon. Ya, ini untuk massa total campuran atau massa keseluruhan. Hasilnya adalah 2700 gram campuran. Nah, sekarang massa zat dalam seluruh campurannya sudah ada. Yang mau kita cari massa zat dalam campuran MgO. Ya, berarti persen massa MgO-nya Nah, massa MgO yang diketahui, massa MgO di soal tadi ada berapa? Nih. Ada 300 gram. Kita buat 300 gram, berarti kita bagi dengan massa keseluruhan 2700 gram. Kita kalikan dengan 100%.
Nah, rumusnya sama persis sama dengan yang di atas ya. Ini hasilnya adalah 11,11%. Nah, begitu. Ini untuk contoh soal persen massa ya. Kalau misalnya nanti kalian ketemu dengan persen massa yang dalam bentuk volume, berarti kalian gunakan rumus yang di PPT. Sama aja sebetulnya, massa zat terlarutnya dibagi dengan persen massa massa larutan dikali dengan 100%, nanti ketemu persen massanya ya. Nah, kalau misalnya massa zatnya itu dia ada massa airnya, ya berarti kalian mencari massa larutannya dengan rumus nih, ada massa larutan. Misalnya ada massa larutan 500 mili misalnya ya. Kemudian ada lagi massa jenis. Massa jenis airnya ini 1 gram per mili. Nah, kalian gunakan misalnya ini yang ditanya adalah volume larutannya. Ya, volume sudah ada ya. Sorry, massa. Misalnya yang ditanya massa larutan. Kita kan tadi mau cari massa ya. Nah, itu kalian gunakan rumus Pro sama dengan M per V. Pro ini adalah massa jenis air ya. Massa jenis air. M ini adalah massa larutan yang mau kita cari. P-nya ini adalah volume. Ya. Nah, kalau kita cari massa berarti Pro dikali dengan V, kita kalikan aja 1 gram per mili dikalikan dengan volumenya misalnya 500 mili ya. Milinya coret, nah jadi hasilnya 500 gram. Gitu ya, jadi massa larutan 500 mili itu sama dengan 500 gram. Ya, jadi mili itu sama dengan gram, sama saja ya. Nah, kalau dibuat dalam volume, kalian gunakan rumus yang ini. Nah, kalau dibuat dengan massa, kalian gunakan rumus yang ini ya. Sama aja sebetulnya, ini bedanya zat terlarut. Nah, kalau ini persen massa zat dalam campuran ya, hanya beda kalimat saja. Oke, kita lanjut yang kedua mengenai persen volume. Ini menyatakan volume zat yang terdapat dalam setiap 100 bagian volume campuran. Jadi 100% kan, dibuatnya 100 bagian. Di sini ada persen volume, rumusnya adalah sama aja sebetulnya dengan yang ini ya. Volume zat dalam campuran, kalau ini dalam zat terlarut ya, dibagi dengan volume seluruh campuran. Sebetulnya sama saja rumus ini ya, nggak usah kalian bikin pusing. Intinya volume zat yang terlarut dibagi dengan volume komponen seluruh dikali dengan 100%. Di sini ibu buat contoh soalnya, berapakah persen volume 50 mili alkohol yang dilarutkan dalam 70 mili air. Kayak gampang kan ya. Berarti yang zat terlarutnya itu siapa? Alkohol kan ya, alkohol dalam air. Oke, berarti kita masukkan saja ke rumus langsung ya, persen volume sama dengan volume zat dalam campuran. Nah, berarti yang kita tanya itu kan 50 mili alkohol yang dilarutkan dalam 70 mili air. Berarti kita cari dulu volume seluruh campuran. Nah, ini gampang, kita tinggal jumlahkan saja 50 zat terlarutnya ditambah dengan 70 mili pelarutnya. Ya, jadi hasilnya 120 mili. Kita tulis 120 mili campuran. Atau istilah campuran ini biasanya disebut dengan larutan. Ya, komponen larutan itu kan ada zat terlarut. Zat terlarutnya siapa? Alkohol. Pelarutnya siapa? Air. Nah, itu disebutnya dengan campuran. Ya, atau istilah lainnya larutan. Sama aja sebetulnya. Oke, ini hasilnya adalah 41. 41,67%.
Nanti kalian boleh coba sendiri ya. Oke, yang ketiga adalah bagian per sejuta atau bagian per million. Adalah satuan untuk konsentrasi larutan di mana konsentrasi partikel sangat kecil dibandingkan dengan partikel pelarutnya. Umumnya zat yang digunakan sebagai pelarut, yakni air, memiliki massa jenis 1 gram per mili. Air sebanyak 1 liter akan memiliki massa atau berat biasanya 1000 gram. Ya, 1 liter diubah ke gram jadinya 1000. Kalau kita ubah dari gram ke miligram, ketemulah hasilnya jadi 1 juta. Ya, jadi makin kecil masanya. Nah, ini istilahnya adalah 1 miligram itu ekivalen atau sama dengan satuan 1 part per million atau disebutnya 1 ppm. Ya. Nah, untuk rumus bagian per juta atau ppm bagian part of million. Nah, ini rumusnya ppm sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikali 10 pangkat 6 ppm. 10 pangkat 6 ini dari mana? Dari sini. 1 juta miligram. Maksudnya gitu ya. Nah, kalau dalam volume juga sama aja. Nah, ini rumusnya ya. Jadi intinya untuk menghitung kadar zat itu bisa menggunakan persentase persen yang dibuat dalam satuan persen massa dan persen volume. Ya. Kalau kita buat satuan yang lebih kecil lagi, itu kalian menggunakan rumus yang ppm. Gitu ya. Oke, kita perbesar dulu layarnya. Di sini Ibu buat contoh soalnya, air dari PDAM mengandung kaporit dengan kadar yang sangat sedikit. Jika dalam 10 liter air ditemukan kaporit sebanyak 30 mg, berapa kadar kaporit dalam air tersebut? Kaporit ini adalah pemutih ya. Nah, di sini diketahui massa jenis air. Nah, berarti kita gunakan rumus yang massa jenis. Ya, kita cari dulu massa airnya. Oke, massa air. Ya. Massa rumusnya apa tadi? Massa sama dengan Pro dikali dengan volume. Ya, massa jenisnya 1 gram per mili dikali massa jenis air. Oke, di sini ada massa air 10 liter. Ya, kalau kita ubah ke dalam mili, kita ubah ke mili ya. Jadi 10.000 mili. Oke, kita tulis di sini 10.000 mili. Ya, milinya kita coret biar jadi gram. Jadi 10.000 gram. Ini massa airnya. Ya, jadi kalau misalnya di soal sudah ada keterangannya 100 mili, oh berarti 100 gram. 200 mili, oh berarti 200 gram. Kalau 10 liter kita ubah dulu ke mili, jadi 10.000. Nah, kita ubah lagi ke gram. Oke ya. Sekarang kita mau cari apa sih? Kita mau cari persen kadar kaporit dalam air tersebut. Ya, jadi persen kadar kaporit. Ini sama dengan massa kaporit dibagi dengan massa air dikali 10 pangkat 6. Oke, massa kaporitnya sudah ada. Ya, di soal nih. Ditemukan kaporit sebanyak 30 mg. Ya, tadi kita sama-sama gram pakainya ya. Jadi kita ubah dulu ke gram. 30 mg ke gram dibagi 1000, berarti hasilnya 0,03 gram. Oke, kita buat di sini massa kaporitnya dalam gram 0,03 gram. Massa airnya nih 10.000 gram. Dikali dengan 10 pangkat 6 karena kita mau buat part per millionnya. Ya. Oke, ini bisa dicoret, hasilnya adalah 3 ppm. Oke, begitu ya anak-anak.
Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Untuk latihan soalnya tentang kadar zat ini, Ibu beri latihan 3 soal. Silahkan di screenshot soalnya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, pertemuan hari ini Ibu tutup. Silahkan diulang lagi penjelasannya kalau kurang paham. Ya, jika masih ada yang belum dipahami, kalian boleh atau bebas mencari referensi dari manapun. Ya, atau boleh ditanya Ibu via WA.